Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah di mana waktu sekarang ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal, dan di dalam firman itu ada hidupnya Tuhan. Amsal 4 ayat 22 mengatakan itu menjadi kehidupan bagi kami yang mendapatkannya, dan kesembuhan, bahkan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Betapa dahsyatnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri, yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus mengurapi kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama mengenai Tuhan itu dekat. Kita membaca di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 21. Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Kekasih Tuhan, kita pasti menyadari bahwa kita masih hidup di atas daratan, menghadapi kenyataan-kenyataan di depan mata kita, dinamika hidup ini, kesulitan, kesukaran, tantangan, godaan, dan lain sebagainya. Kita bukan di awan-awan. Kita melihat kenyataan yang ada di depan mata kita. Baru-baru ini saya mendengar beberapa teman baik saya yang saya kenal betul di Jawa Tengah, kawan saya, teman saya, juga dosen. Saya terkejut karena baru saja diskusi melalui WA. Tidak tahunya saya mendengar serangan jantung, meninggal. Banyak yang terkejut, terkaget-kaget. Kemudian berapa saat teman saya yang saya kenal juga, seorang dosen, mengalami kecelakaan di tol. Ya, mungkin mengantuk atau tidak fokus atau tidak konsentrasi sehingga menabrak tepi tol itu, dan mobil sedannya jatuh ke pinggir rerumputan dan tewas. Demikian juga kemudian saya mendengar teman yang saya kenal dari sejak muda, pelayanan sebagai dosen juga, sebagai pendeta. Ketika yang saya kenal ini juga sebagai seorang gembala. Yang terakhir ini saya mendengar dan memang dinyatakan karena terkena COVID-19. Ya, semula filar karena tidak pakai masker. Ya, kemana-mana filar, ketularan. Kemudian diluruskan, ya karena ketularan dari pembantunya. Tetapi yang perlu saya perhatikan, mereka semuanya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Mazmur 90, Tuhan menetapkan usia manusia 70 tahun.
Kalau dia kuat bisa 80 tahun. Kalau dia kuat mungkin menjaga kesehatan, vitamin, olahraga, ya stamina tubuh, makanan sehat, mungkin bisa lebih dari 80 tahun. Bisa 90 tahun, bisa 100 tahun. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan bahwa sekuat-kuatnya manusia harus menghadapi betapa rapuhnya tubuh ini. Jadi firman Tuhan sudah bilang, masa tua kita akan menghadapi betapa rapuhnya tubuh ini. Jadi jangan tawar hati, jangan kecewa dengan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus pun mengatakan manusia batinnya kita hendaklah semakin bertumbuh, karena manusia jasmani kita ini semakin merosot. Betapa pentingnya manusia rohani kita ini, nilai-nilai kekal ini. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam kehidupan manusia purba, mereka bisa mencapai ratusan tahun. Dan tercatat dalam Alkitab Metusaleh 969 tahun. 969 tahun. Tidak ada manusia purba bisa mencapai lebih dari 1000 tahun. Tetapi kita lihat Khairil Anwar dalam puisinya menulis, aku ingin hidup 1000 tahun. Nah, sebenarnya ini pengungkapan batin sanubari manusia yang paling dalam, mewakili semua manusia bahwa manusia itu ingin panjang umur. Ingin panjang umur. Coba kita lihat setiap tahun anggota keluarga kita berulang tahun, kita rayakan dari sederhana makan bersama satu keluarga sampai mengundang kawan-kawan, bahkan dirayakan secara besar. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia ingin panjang umur. Dinyanyikan lagu panjang umurnya, panjang umurnya. Itu menunjukkan manusia itu secara sanubari semuanya ingin panjang umur. Tetapi kekasih Tuhan, kita lihat manusia harus menghadapi, ya ada waktu di mana kita harus menghadapi kenyataan kematian jasmani ini. Tidak bisa kita melarikan diri dari kematian jasmani. Siapapun dia, dari jemaat yang biasa sampai kepada pendeta-pendeta, sampai kepada penginjil-penginjil, ya mereka harus menghadapi kematian secara jasmani ini. Kekasih Tuhan, di dalam hidup ini firman Tuhan selalu mengingatkan supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita ceroboh, jangan sampai kita ini tidak melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan. Demikian juga kehidupan kita di dunia, pemerintah juga sebagai wakil Tuhan. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1, Titus pasal 3 ayat 1, pemerintah itu wakil Tuhan. Nah, sekarang di masa pandemi ini, pemerintah itu menghimbau, mengumumkan, bahkan mewajibkan supaya disiplin terhadap protokol kesehatan. Berapa hari yang lalu ada satu suami istri konseling kepada saya. Si suami ini karena gregetan istrinya tidak mau pakai masker. Kalau diperintahkan pakai masker selalu jawab, Tuhan Yesus saja tidak pakai masker. Ya, ini kan konyol. Masa menunjukkan Tuhan Yesus tidak pakai masker? Ya, saya pikir kalau sampai zaman Yesus jadi patokan untuk sekarang ini, dia datang pakai mobil. Saya bilang, kalau zaman Yesus pakai onta, maka seharusnya ibu pakai onta dari Sidoarjo ke gereja kami ini di Arjuna. Pakai onta saja. Nah, kekasih Tuhan, pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menasihati Timotius yang muda di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Pertama-tama Rasul Paulus menasihati, perhatikan, di dalam 3 hal. Di dalam permohonan, bukankah setiap hari kita pasti berdoa permohonan
Di dalam ucapan syukur, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Di dalam doa syafaat, tentunya kita juga berdoa syafaat untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan, untuk bangsa negara Indonesia. Lihat di dalam permohonanmu, di dalam ucapan syukur, di dalam doa syafaat, berdoalah untuk semua orang. Ini berdoa untuk pembesar-pembesar. Nah ini untuk pemerintahan juga, ya, raja-raja, ya, pejabat-pejabat. Kita berdoa dalam konteks Indonesia ini, presiden, menteri, pejabat-pejabat, supaya mereka diberi hikmat bagaimana mengatasi pandemi di Indonesia ini. Dan lihat, ada penegasan itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Pastilah kita semuanya ingin menjadi orang yang baik di mata Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini saudara, kekasih Tuhan, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan, setiap pengajaran tentang akhir zaman, baik pengajaran Yesus maupun pengajaran para rasul, selalu diingatkan berdoa dan berjaga-jaga. Ini, berdoa itu tetap relevan. Kita ini manusia terbatas. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Apalagi dikatakan hari-hari ini akan menghadapi masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3. Di dalam Efesus pasal 5 dikatakan hari-hari ini jahat adanya, supaya kita menjalani dengan arif bijaksana. Dan dikatakan Wahyu pada akhir zaman, yang hidup benar akan menjadi benar, semakin benar, yang suci akan semakin suci, yang jahat akan semakin jahat. Ya kasih Tuhan, dalam kita menjalani hidup ini, kita tahu persis bahwa manusia harus menghadapi kematian. Ya, kita tidak tahu, dan sudah saya sampaikan kawan-kawan saya yang saya kenal betul, mati mendadak. Iya, mati mendadak, sampai terkaget-kaget, sampai terkejut-kejut, ya. Nah ini, disinilah jangan sampai kita terperdaya dengan umur yang muda. Kematian itu tidak memandang umur, dia bisa datang kapan saja. Jangan sampai kita terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena kematian bisa datang kapan saja, dia tidak pandang tubuhmu sehat atau tidak. Nah di sini, siapa yang tidak butuh Tuhan? Kita semua butuh Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri dan kekuatan kita. Jangan sampai kita mengatakan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lihat di sini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Siapa yang tidak ingin Tuhan dekat, saudara? Ini Tuhan loh. Semua pasti akan menyatakan, oh saya mau Tuhan itu dekat. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ini, lihat, Tuhan tidak birokrat, tidak jelimet, tidak mumet, tidak, ya, banyak aturan-aturan. Kalau saudara mau Tuhan dekat kepada saudara, tidak ada ditunjukkan harus melakukan 3 prinsip, 5 prinsip, bahkan ada yang 10 prinsip, dan lebih lagi para 15 prinsip. Tentunya kita akan mengatakan, wangele sampai 15 prinsip. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Berseru kepadanya ini. Coba yang pertama ini kita perhatikan hidup kita ini. Sudahkah kita dalam hidup ini memperhatikan selalu berseru kepada Tuhan? Ini, datang di bawah kaki Tuhan. Satu penunjukan sikap bahwa kita butuh Tuhan. Dan perlu diperhatikan, bukan saja berseru, hanya berseru kalau ada waktu, kalau sempat. Setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah ini, dalam kesetiaan. Kalau saya memperhatikan dalam Amsal 19 ayat 22, karakter yang disukai itu adalah setia. Di hadapan Tuhan, Tuhan senang dengan orang yang setia. Nah ini,
Di dalam Amsal pasal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang baik, banyak, tapi sulit untuk mencari orang yang setia. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari yang fana ini, kita bisa melakukan kehidupan sehari-hari, rutinitas dengan setia. Pasti kita perhatikan seperti setiap pagi kita bangun, kita harus sikat gigi. Ya, malam kita mau tidur juga sikat gigi, kita setia melakukan itu. Ya, untuk hal-hal yang duniawi kita mandi juga 1 hari 2 kali. Ya, kita menjaga kebersihan rutin tanpa disuruh, kita tahu itu sudah menjadi ya kehidupan sehari-hari, kebiasaan kita, lifestyle kita. Nah, hal yang duniawi yang sementara saja kita mau melakukan untuk hal-hal jasmani, dan kita tahu jasmani ini nanti akan menjadi jasad, dimasukkan ke dalam peti, kemudian ditanamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Rumah, mobil, deposito tidak kita bawa. Yang kita bawa adalah nilai-nilai kekal. Lihat, tubuh ini akan menjadi jasad. Kalau semasa hidup dia adalah seorang kepala rumah tangga, seorang direktur, sangat dihormati. Ya, kalau di rumah punya kantor sendiri, duduk di kursi yang empuk, di meja kantor rumah, mengerjakan semua urusan kantor. Ya, demikian juga di kantornya, di perusahaannya, semuanya ruangan yang rapi, harum, bersih, meja yang penuh dengan ya hiasan-hiasan, ya rak-rak buku, ditunjukkan buku-buku yang tebal-tebal, satu penunjukan kebanggaan, dengan kursi yang empuk. Ya, nah, coba kalau dia sudah meninggal, menjadi jasad, apakah mau kemudian dia tetap duduk di sofa, tetap duduk di kursi empuk kantornya, baik di rumah atau di perusahaannya? Pasti ditolak oleh semua orang. Jenazah itu akan berbau, sekalipun itu suaminya, sekalipun itu direkturnya, sekalipun dia pemilik perusahaan. Ini fakta. Nah, ini kenyataan. Itu sebabnya saudara, di dalam kehidupan yang fana ini, kita sadar bahwa hidup ini fana adanya. Jangan kita bermain-main dengan kehidupan ini. Kita harus memikirkan nilai-nilai kekal. Lihat di sini firman Tuhan katakan apa? Tuhan dekat pada setiap orang berseru kepadanya. Sangat jelas, Tuhan itu dekat. Dan siapa yang tidak mau kalau Tuhan itu senantiasa dekat? Saya mau. Itu sebabnya saya jalani firman Tuhan ini. Sederhana sekali. Tuhan tidak jelimet, tidak mumet, tidak birokrat. Berseru, berlutut di bawah kaki Tuhan, dan lakukanlah dengan setia. Kalau hal-hal duniawi yang fana ini saja kita bisa lakukan dan setia, masakan yang nilai kekal ini kita tidak perhatikan. Bahkan kita lihat ya, hasilnya apa? Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Lihat, sampai kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Seringkali ya, kalau seorang berdoa, doanya tidak dijawab, tanya kepada pendeta, kenapa doa saya tidak dijawab? Oh, itu karena kamu egois, karena kamu kehendak diri sendiri, dagingmu, matamu, keinginan mata, keinginan daging, karena gengsi, keangkuhan hidup. Ya, itu umumnya. Kamu tidak minta sesuai kehendak Tuhan. Nah, tapi firman Tuhan katakan apa? Sampai Tuhan itu melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Nah, di sini jelas sekali orang yang takut Tuhan itu pasti permintaannya, permohonannya itu tidak nyeleneh. Ya, bukan untuk hal-hal kenikmatan duniawi. Dia takut Tuhan, pasti apa yang diminta, apa yang menjadi kehendaknya itu pasti adalah untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk kehidupannya supaya berbuah bagi Kristus. Lihat, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Mendengarkan teriak mereka minta tolong. Sampai begitu rupa. Di dalam hidup ini kan banyak hal-hal yang tidak terduga-duga bisa terjadi.
Saya sering dalam pelayanan itu pulang malam. Itu keluar dari jalan itu ya, batas jalan itu sudah beberapa kali. Ya, saya setir mobil, tertidur di mobil sampai mobil keluar jalur. Ketika ada mobil di depan menyorot dengan lampu dimnya, saya kaget sekali, saya sudah keluar dari jalur. Ya, berapa kali itu, sampai pernah saya keluar jalur, ya saya kena doa semalam suntuk. Saya memimpin, ya paginya saya harus mengajar di satu seminari, satu STT, pulang siang, ya di sepanjang jalan itu ketika sampai kepada gereja, ya sudah mau sampai itu, saya di jalan Welirang itu saya tertidur karena saya putar musik instrumen AC begitu, ya suasana yang nyaman, tertidur. Sampai di perempatan Jalan Bromo itu saya tabrak 3 sepeda motor. Ya, dan ada beberapa yang mengalami luka-luka. Untung saya tidak dipukuli karena saya mengenal tukang becak di sana. Tukang becak bilang, ini pendeta ini jangan dipukuli. Saya bertanggung jawab, saya bawa ke rumah sakit RKZ. Nah ini, kasih Tuhan. Ya, dan saya karena sering terjadi demikian sampai saya komitmen supaya jangan setir mobil itu dalam keadaan mengantuk atau capek. Ya, saya pernah membaca di satu tol, satu ya banner yang ada di tol itu tertulis, lebih baik istirahat 15 menit daripada istirahat selama-lamanya. Nah ini, lebih baik istirahat 15 menit daripada istirahat selama-lamanya. Ya, pernah saya pelayanan di kota Malang, saya setir sendiri, saya harus pulang pada jam selesai pelayanan itu karena ada pelayanan di Surabaya yang sangat penting. Dalam keadaan lelah saya setir mobil itu. Ya, berapa kali mengantuk mata ini. Kalau saudara menahan ngantuk itu, waduh tersiksa sekali. Ya, mata ini dipaksa untuk melek itu begitu tersiksa sekali. Ya, makan permen pun tidak mempan, ya minum apapun, kopi pun tidak mempan. Ya, begitu menderita untuk buka mata. Saya paksakan harus sampai di Surabaya. Dan di sepanjang jalan itu, ya di satu daerah, di situ mata saya sekalipun melek tapi blank. Ya, blank. Dan saya dibukakan mata batin saya. Saya lihat begitu banyak bangkai-bangkai mobil di pinggir jalan. Dulu saya pernah kuliah di Sati, ya di Gandumas, di depan ya jual buah situ banyak sering kecelakaan, truk tabrak pohon asem, mobil sedan tabrak pohon asem karena ngantuk. Ya. Nah, sepanjang jalan di satu daerah dari Malang ke Surabaya itu, Tuhan buka mata batin saya. Saya lihat bangkai mobil itu begitu banyak sampai saya kaget, dan saya berhenti di samping dan saya tahu Tuhan tunjuk, ya jangan sampai teruskan. Kalau saya teruskan bahaya sekali. Saya istirahat di samping jalan. Nah, kekasih Tuhan, ya betul firman Tuhan katakan berdoa dan berjaga-jaga, harus berhikmat. Ya, jangan ceroboh. Pernah suatu hari saya paksakan diri. Yang terakhir ini, di sini saya belajar bahwa untuk jasmani ini itu jangan sampai memaksakan diri. Karena jasmani kita ini terbatas. Saya antar tamu yang saya hormati itu pukul 11 malam. Ya, hampir menginjak pukul 12 malam. Saya diajak ngomong di mobil, saya setir ya supaya tidak ngantuk, tapi tetap kena kelelahan. Berapa kali saya seliut, saya paksakan melek lagi, seliut lagi, saya paksakan lagi, saya komitmen harus sampai. Ya,
ke rumah tamu yang saya hormati ini. Tetapi di sini saya belajar, kita jangan kompromi kalau sudah tubuh lelah. Saya usaha seliut berapa kali melek, tapi tubuh ini tidak bisa kompromi. Sampai suatu saat saya seliut, mobil itu kemudian melenceng, saya tabrak penjual buah. Ya, buahnya pada jatuh semua. Dan saya lihat, mana orangnya ya? Mana ini? Ya, rupanya orangnya lagi di dalam tidur. Ya, tidak ada orangnya. Ya, saya tinggal kabur. Nah ini, tapi saya sudah cari orangnya ya. Orangnya tidak ada, mungkin lagi ke tempat lain atau bagaimana. Ya, saya mau bertanggung jawab juga. Nah, ini kan berbahaya kalau si pemilik itu marah. Bukankah bahaya dengan carok ya? Karena saya pernah setir mobil di Jalan Manuan itu. Iya, saya setir mobil, kemudian ada sepeda motor di depan saya. Tiba-tiba ada sepeda nyabrang mendadak. Si sepeda motor ini, pengemudi sepeda motor ini jadi kelabakan, jadi panik. Akhirnya mengemudikan melenceng karena panik, tidak terkendali kemudinya sampai tabrak orang hajatan di samping sebelah kiri itu, di depan mata saya. Dan saya lihat orang yang lagi hajatan itu pada keluar semua. Pengemudi sepeda motor ini yang panik sebetulnya tidak salah karena sepeda menyabrang mendadak. Saya lihat dipukuli di depan mata saya, dipukuli sampai saya lihat wajahnya berdarah-darah. Nah ini juga pernah di satu daerah di jalan di daerah Semut ini sudah lama sekali. Seorang pengemudi sepeda, sepeda motor, lihat ada anak kecil jatuh dan dia menolong. Nah waktu itu ada orang kampung keluar. Nah ini salah paham, dipikir si sepeda motor ini yang menabrak, langsung dipukuli dan ditusuk perutnya. Nah ini fatal sekali. Dan ada lagi satu persekutuan yang saya layani di satu tempat, saya tidak sebutkan tempatnya karena kode etik. Suaminya itu hanya diranjang terus, banyak peralatan medis di tubuhnya, di hidungnya, di pernapasannya, di lehernya, begitu banyak alat-alat medis. Saya dengar suaminya ini setir mobil. Ketika dia setir mobil, ada sepeda motor di sebelahnya itu. Tidak terjadi senggolan, tapi ada jeklongan. Lewat jeklongan itu jatuh. Dan pengemudi mobil ini turun untuk menolong loh saudara. Ini keluarganya cerita. Orang kampung pada saat itu keluar, dipikir si pengemudi ini yang menabrak, dipukuli sampai begitu rupa, sampai akhirnya cacat, hanya bisa diranjang sekian tahun. Nah ini banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi. Demikian juga ada kawan saya sama pendeta olahraga pagi dengan sepeda olahraga, sudah olahraga nyabrang dari Arjuna di depan sudah nyabrang itu di depan satu travel. Saya tidak sebut namanya karena travel itu sudah tutup sekarang ini. Kemudian muncullah sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik sepeda ini sudah di pinggir dan tertabrak. Belakang sepeda ini hanya berapa senti, terlempar teman saya ini, dan kepalanya terhantam aspal dan tidak sadar, berlumuran darah. Akhirnya kami cepat-cepat bawa ke air kaset dan lihat, dalam hitungan detik saja musibah ini terjadi dan harus operasi otak.
berapa biaya yang keluar, terhitung ya sampai kepada perawatan yang terakhir itu hampir 500 000 000. Lihat, dalam hitungan detik saja sampai bisa membawa dampak yang begitu menyusahkan. Iya, syukur-syukur kalau ada deposito, kalau tidak punya uang bagaimana? Nah, kekasih Tuhan, disinilah siapa yang tidak butuh Tuhan. Jangan kita bertanya, seperti ada kawan-kawan bertanya, dia seorang pendeta, kenapa Tuhan tidak melindungi? Ya, kenapa Tuhan tidak menjaganya seperti firman Tuhan katakan di sini? Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan. Jadi di sini saudara mengasihi kantor saudara, pekerjaan saudara, pabrik saudara, perusahaan saudara, atau mengasihi Tuhan. Banyak janji Tuhan itu kepada kita, sebetulnya kita tidak perlu khawatir masa depan, tidak perlu khawatir ekonomi kita, tidak perlu khawatir keluarga kita. Kalau kita cinta Tuhan dan mengutamakan Dia, lihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Perhatikan, Tuhan itu menjaga semua orang yang mengasihinya. Ini di dalam kehidupan duniawi ini, saudara, apa yang bisa menjamin? Kita perhatikan seperti John Lennon. John Lennon ini pernah mengatakan dengan sombongnya, sayalah yang nomor 1, bukan Tuhan Yesus. Saya akan adakan konser di London pada hari Minggu. Lihat, semua orang akan datang kepada konser saya dan gereja akan kosong. Nah, ini yang jeleknya manusia ya. Ini konsernya John Lennon, kapan ada lagi nih ya? Oh, gereja kan masih ada hari Minggu besok, masih ada hari Minggu besok, tapi konser ini kapan? Nah, ini satu pendapat pandangan yang tidak bagus. Justru disinilah dalam situasi begini ada acara yang sebetulnya tidak pernah muncul ini, acara besar dengan rock and roll yang sangat terkenal John Lennon. Kapan lagi? Tapi justru disinilah ujian iman. Kita bisa mendahulukan Tuhan atau tidak bisa. Justru inilah terlihat bagaimana iman saudara itu, apakah lebih mengutamakan Tuhan atau tidak. Ya, kalau kita lihat John Lennon sudah mengeluarkan kata-kata sombong dan seorang yang tidak takut Tuhan, mengapa kita harus mengikuti konsernya? Kalau kita mungkin ingin tahu dari rekaman-rekamannya juga bisa. Ya. Nah, lihat di sini firman Tuhan katakan apa? Jangan sampai kita ini mengandalkan kekuatan diri kita semua. Manusia itu terbatas. Kita butuh Tuhan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tuhan menjaga. Di sini bukan kita jadikan Tuhan itu sapam, bukan, itu memang kodratnya Tuhan. Tuhan itu melindungi umatnya. Kalau kita membaca dalam Sakaria pasal 2, kita menjadi biji mata Tuhan. Nah, ini jadikan diri kita ini istimewa di mata Tuhan. Ada kawan saya mengatakan, sekian miliar manusia, masakan saya ini di sekian miliar manusia itu, Tuhan apakah melihat saya ya? Loh, kenapa tidak? Kita kalau membaca Mazmur 33, Tuhan itu memandang setiap orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Lihat di sini, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan itu bela hidup kita. Jangan khawatir akan masa depan saudara. Janji Tuhan bukan untuk manusia planet, bukan untuk makhluk planet di Venus, di Mars, di Jupiter. Juga janji Tuhan bukan untuk malaikat suci atau untuk pendeta-pendeta besar, penginjil-penginjil besar, atau mereka yang bertapa di gua-gua itu, mereka yang hidup selibat. Janji Tuhan adalah untuk saya dan saudara. Ini. Dan janji Tuhan selalu mengandung 2 unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Lakukan dulu bagian saudara, dan lihat Tuhan akan nyata dalam hidup saudara.
Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Tuhan. Ini. Tetapi semua orang fasik ini orang tidak peduli Tuhan, akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Lihat sekarang ini, bagaimana setiap perkataan yang kita ucapkan, apakah penuh dengan keluhan, bersungut-sungut, menggerutu seperti di dalam surat Yudas. Saudara Yesus Kristus ini menulis, ya, pada akhir zaman beberapa orang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, kata-kata penistaan kepada Tuhan. Siapa kita ini? Nah, di sini lakukanlah saudara. Kapan lagi? Setiap hari kita memuji Tuhan. Kalau di mobil kadang-kadang kita putar tape, ada kalanya perlu kita juga ya gantian. Ya, kita perlu putar lagu-lagu rohani dari Radio Sangkakala. Itu bisa membangkitkan semangat, motivasi, ya ikut bareng sama-sama ya dengan puji-pujian yang disiarkan itu. Tapi ada kalanya juga kita perlu memuji Tuhan. Ini memuji Tuhan. Lagu kesukaan yang sering saya nyanyikan, "Oh Roh Kudus, Roh Tuhanku, ya pimpin saya sepanjang hidup saya." Ini karena Roh Kudus itu diutus sebagai penolong. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, lihat, sampai Tuhan Yesus minta kepada Bapa Surgawi supaya Bapa Surgawi mengutus Roh Kudus sebagai penolong, bukan untuk insidental, penolong selama-lamanya. Bisa baca saudara Yohanes 14:16. Lihat, karena yang kita hadapi bukan alam nyata saja, tapi di baliknya ada alam roh. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ini memang pergumulan kita, tapi ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulunya, ada penguasa-penguasanya, ada roh-roh jahat di udara. Di sini kita perlu dipimpin Roh Kudus. Sangat prinsipil, karena Yesus sampai minta kepada Bapaknya supaya diutus Roh Kudus sebagai penolong bagi umatnya dan selama-lamanya. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di sini, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ini, ya, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman, membicarakan tentang bisnis, ekonomi, untuk hal-hal yang duniawi ini saja. Itu juga perlu. Tetapi bukankah kita juga memperhatikan nilai-nilai kekal? Hidup yang fana ini, jangan sampai kita ini ya tidak mempersiapkan nilai-nilai kekal. Nah, jangan sampai kita berpulang. Puji Tuhan kalau iman kita tetap mantap kepada Yesus. Kita masuk surga tapi kepala botak, tidak ada mahkotanya, ya. Nah, betapa indahnya Tuhan katakan, "Sabaslah hai hambaku, engkau yang setia, engkau yang baik." Jadi hamba yang baik. Rupanya ada hamba yang mokong, ya. Hambaku yang baik dan setia. Nah, lihat setia nih, ya. Karakter yang disukai Tuhan itu setia. Dan setia ini ya sangat-sangat menjadi ya ukuran. Nah, ini ukuran Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Jangan sampai kalau ada waktu, kalau sempat, nah ini, tapi kalau untuk perusahaannya bisa. Dan kita mati pun tidak bawa mobil, tidak bawa barang-barang perusahaan itu, tidak bawa deposito. Yang kita bawa adalah nilai-nilai kekal. Nah ini jangan lupa. Ini pemazmur katakan, ya. Kita coba lihat di dalam Mazmur 33. Mazmur 33. Kita perhatikan di sini, ya. Ayat 16, firman Tuhan katakan apa? Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Sekalipun raja, sekalipun ya kedudukannya tinggi, pejabat, seorang raja
tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sekalipun dia pahlawan, dia punya kekuatan yang besar. Lihat, dan juga andalannya kuda. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, menunjukkan keterbatasan juga hal-hal duniawi ini. Dan sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan, tidak bisa. Ya, itu sebabnya kita lihat musibah-musibah terjadi. Kok Tuhan tidak melindungi? Mobilnya canggih, mobilnya mahal, mewah. Nah ini, tetap terbatas. Manusia terbatas. Sekalipun dia raja, sekalipun dia pahlawan, sekalipun sarana yang ada itu sarana canggih mewah, tetap terbatas. Lihat, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut Dia. Nah ini, jadikan diri saudara istimewa di mata Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Spesial istimewa untuk Tuhan. Kalau saudara bisa untuk istimewa spesial untuk hal-hal duniawi, ya, kantor saudara, perusahaan saudara, hobi-hobi saudara. Nah ini, sesungguhnya ada penegasan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Mereka yang takut akan Tuhan itu tidak ada dosa yang tersembunyi dalam dirinya. Dia selalu koreksi hidupnya sesuai firman Tuhan, supaya hidupnya itu senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Dia suka doa, melekat kepada Tuhan. Dia atur waktu, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ya, dan dia memahami firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan khawatir untuk hari esok. Hari esok punya kesulitan sendiri. Lihat, cari itu bukan maksudnya pakai kekuatan diri. Tidak. Cari ini adalah kesungguhan betul-betul, seperti di dalam Yakobus pasal 5 dicontohkan, pasal 6. Elia manusia biasa, sama seperti kita, dikatakan sama seperti kita. Dia bukan Superman, dia bukan Batman, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah ini, tidak dikasihkan 5 prinsip, 10 prinsip, 15 prinsip. Berdoa sungguh-sungguh. Berdoa ini bukan basa-basi, ya, tapi persekutuan pribadi dengan Tuhan. Panggilan iman yang sejati dalam iman Kristen, 1 Korintus 1 ayat 9. Kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Nah ini kekristenan yang sejati. Bukankah Yesus katakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus mengetuk pintu, barang siapa membuka pintu, Yesus makan bersama dan dia bersama dan Yesus. Ada persekutuan pribadi. Di dalam Kolose 2 ayat 6, mereka yang sudah menerima Yesus hendaklah tetap di dalam Yesus, tetap tinggal. Yohanes 15, lihat, mereka yang tetap tinggal di dalam Yesus, firman Tuhan di dalamnya. Lihat, dia berbuah banyak. Nah, jadi lihat di sini saudara. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, lihat, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Lihat ini, menanti-nantikan Tuhan, berseru kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Tuhanlah penolong kita dan perisai kita. Puji Tuhan. Hanya Tuhan penolong kita dan perisai kita. Daud seorang raja mengatakan, aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Lihat Daud seorang raja, dia mengatakan, Tuhanlah penolongku. Luar biasa. Dia raja punya segala-galanya, tapi Tuhanlah yang menjadi penolongnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sadar hidup kami fana adanya, sementara. Dan dalam hidup yang sementara ini kami sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan nilai-nilai kekal. Kami tidak perlu khawatir akan hidup duniawi ini. Dengan kami melekat kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada kami. Pembelaan Tuhan
pertolongan Tuhan. Tuhan menjadi penolong, menjadi perisai bagi kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.